dari fenomena perceraian Mbak Im dan Paula, di mana putusannya itu tersebar, aib-aibnya tersebar. Nah, sebagai Ustadz, apa jadinya Pak Ustadz melihat fenomena ini? Ya, bagi Mbak Im tentunya ini adalah sebenarnya PR dari ujiannya ya, bahwa seorang suami tidak hanya cukup memberikan 5 hak ya, dari mulai pendidikan, perhatian pertama adalah agama ya. Ketika istri tidak cepat diberikan guru, ini pun akan menjadi bumerang buat suaminya gitu. Sehingga istri tidak paham harus apa yang dilakukan, batas-batasan itu. Bagi Paula ini juga sebuah ujian atau mungkin teguran juga ya, bahwa apa sih yang harus dilakukan sebagai istri ya. Mungkin sekarang ini fenomenanya adalah ya wajar lah, masa begitu doang, masa marah sih, padahal sebenarnya masalah ya, karena sudah tasahul menggampangkan banyaknya orang, ngobrol gitu doang masa marah sih kamu, padahal sebenarnya itu tadi ya, istri itu harus apapun yang dilakukan olehnya ya, itu harus seizin dan sepengetahuan suaminya ya. Keluar satu langkah sudah mulai keluar, dilihat, itu suami harus tahu gitu. Meskipun untuk berniaga, ngaji, baca Quran, ya tabligh akbar, atau untuk kebaikan-kebaikan lain. Apalagi kalau sampai lebih dari itu. Jadi seorang istri ya harus paham bahwa yang dilakukan olehnya bukan untuk keuntungan suaminya. Seorang istri izin keluar ke rumah untuk keuntungan istri itu sendiri, karena setiap langkahnya berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, buat masyarakat Indonesia sebagai netizen, bekali juga tentang sebuah kabar ya, dengan ilmu juga, nggak hanya sekedar dengar wah ini nggak benar, padahal setiap kita cuma punya masalah juga, setiap kita punya problem rumah tangga juga. Kenapa kita sibuk dengan urusan orang lain gitu loh. Saya sampaikan bahwa ketika kita melihat seseorang dalam musibah, maka hendaknya 2 hal minimal. 1, berlindung dari hal demikian, karena setiap orang punya potensi mengalami masalah itu. Kita hujat orang ya, suatu saat akan mengalami ya. Jadi fajaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha. Balasan keburukan itu adalah keburukan yang sama. Naudzubillah wal iyadzubillah. Kita berlindung dari demikian. Maka jangan terlalu hebat membenci pada sesuatu yang kita nggak tahu. Jangan terlalu hebat mencintai pada sesuatu yang memang itu tidak porsinya gitu. Ya. Buat masyarakat Indonesia, setiap kita punya potensi mengalami rumah tangga ya, dengan ujian-ujiannya. Maka dengan fenomena Mbak Im Paula yang viral ini, kita doakan mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar terbaik, dan seyogianya kita mengambil pelajaran. Urusan rumah tangga tutup rapat-rapat, apapun hebatnya. Entah itu andaikan ada pemikiran begini, kalau saya nggak buka, nanti saya yang dituduh oleh masyarakat Indonesia bahwa saya ini kejam. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha, ila akhir ayat, sampai ayat yang akhir. Allah yang meninggikan, Allah yang memuliakan, Allah yang menghinakan. Jadi se-Indonesia menghujat kalau memang Mbak Im itu berada dalam kebenaran, insya Allah Allah jaga kemuliaannya. Jadi sekarang sudah terlanjur dibuka ya, maka cukuplah kita berlindung kepada Allah ya. Untuk Paula dan semua para istri ya, kita banyak belajar bahwa sesalah-salahnya suami ada hal yang tidak bisa dibayar dengan apapun, bahwa suami sangat menanggung tanggung jawab besar atas istrinya, apalagi sudah memberikan kehidupan ya, rezeki, nafkah, rumah. Maka tidak ada alasan lagi untuk mengeluh ya, tidak ada alasan lagi untuk sedih ya, karena sebab semua sudah dipenuhi. Kalaupun ternyata ada kekurangan, itulah ujiannya seorang istri. Sabari, syukuri ya, ikhlaskan, ridhokan kekurangannya, jangan sampai tumpah kepada yang lain, karena pasti akan membuka fitnah, menimbulkan juga prasangka buruk, dan menimbulkan kekacauan. Akhirnya tidak hanya Mbak Im dan Paula, seluruh masyarakat Indonesia juga terbagi 2. Ada yang membela ini, ada yang membela yang pasangannya ya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan jangan sampai lagi terjadi hal demikian, karena ini setiap orang punya potensi untuk mengalami hal-hal yang dialami oleh Mbak Im dan Paula. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.